Selamat siang Bu, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem integumen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Grasan Salatampu Bolon dengan NIM 0320211024. Berikut penjelasan tentang sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem yang paling luas yang berfungsi sebagai pelindung tubuh terhadap bahan bahaya kimia, cahaya matahari, mikroorganisme, dengan lingkungan. Integumen mencakup kulit pembungkus permukaan tubuh berikut turunannya, termasuk kuku, rambut, dan kelenjar. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar yang menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit berhubungan dengan selaput lendir yang melapisi rongga lubang masuk. Kulit manusia mempunyai fungsi yang sangat penting selain menjalin kelangsungan hidup secara umum, yaitu yang pertama, melindungi struktur internal, kedua, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, yang ketiga, mengatur suhu tubuh, yang keempat, melakukan proses ekskresi melalui keringat, dan yang kelima, melindungi bahaya sinar matahari. Baik, saya akan menjelaskan lapisan dalam kulit. Yang pertama, epidermis. Ini ada epidermis. Epidermis yaitu lapisan yang terluar dari kulit. Dengan unsur utamanya terdapat 4 jenis sel. Yang pertama, sel keratinosit, yang dimana sel tersebut memproduksi keratinin, yaitu protein yang memberi kekuatan, fleksibilitas, dan anti air. Yang kedua, sel melanosit, yang dimana sel ini memproduksi melanin, yaitu pigmen gelap yang memberikan warna kulit dan melindungi kulit dari reduksi. Yang ketiga, sel Merkel, di mana sel Merkel ini berkaitan dengan indera sentuhan. Yang keempat, sel Langerhans. Sel Langerhans yang dimana sel ini membentuk sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, lapisan epidermis terdiri dari beberapa lapisan, yaitu stratum corneum. Stratum corneum di sini, di mana stratum corneum ini yaitu terdiri dari lapisan tanduk atau keratinin yang efektif untuk pencegahan penguapan air dari lapisan yang lebih dalam. Yang kedua, stratum lucidium. Ini stratum lucidium. Nah, stratum lucidium ini yaitu tempat di mana lapisan pelindung yang mencegah kulit dari kerusakan sinar ultraviolet. Yang ketiga, stratum spinosum. Stratum spinosum yaitu lapisan ini terdapat keratinosit yang baru terbentuk dan fungsinya untuk memperkuat protein. Selain itu, terdapat Langerhans yang mencegah infeksi bakteri dan atau virus pada kulit. Yang keempat, yaitu stratum granulosum. Stratum granulosum ini yaitu yang di sini, yang dimana tempat-tempat sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Lapisan ini juga menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahan kimia ke dalam tubuh. Yang kelima, stratum basal. Stratum basal di sini. Nah, stratum basal yaitu lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit. Selanjutnya, lapisan dermis. Lapisan dermis yaitu penyusun utamanya ada 3, yaitu kolagen sebagai protein kuat. Yang kedua, serat retikuler sebagai serat protein yang berfungsi sebagai penyongkong. Yang ketiga, sweet elastis sebagai protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Terdapat beberapa lapisan pada dermis, yaitu lapisan papilla dermis atau merupakan lapisan jaringan longgar yang berperan dalam peremajaan dan pergandaan unsur-unsur kulit. Lapisan retikulur dermis. Lapisan ini merupakan jaringan ikat padat yang dapat membuat kulit lebih kencang.
Struktur dari dermis, yaitu yang pertama kelenjar sebasea. Ini dia kelenjar sebasea. Di mana kelenjar sebasea ini terletak di bawah permukaan kulit. Kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan zat minyak yang disebut sebum. Selain mengatur suhu tubuh dan mencegah kulit kering, sebum mengandung squalene atau zat lain yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri, jamur, dan virus penyebab infeksi. Yang kedua, folikel. Folikel yaitu yang di sini, yaitu rambut adalah lubang atau pori kecil yang terdapat di kulit dan menjadi tempat tumbuhnya rambut. Sebagai tempat tumbuhnya rambut, folikel terletak di epidermis atau lapisan luar kulit yang menjorok ke lapisan di bawahnya atau dermis. Kulit manusia memiliki folikel rambut dalam jumlah yang sangat banyak. Yang ketiga, nerve. Nerve di sini, yaitu saraf penerima rangsangan sentuhan yang akan dikirim ke otak. Lanjut, ada bagian dari nerve. Yang pertamanya itu ujung saraf yang peka tekanan serabut saraf pembungkus dasar rambut terangsang jika rambut bersentuhan. Selanjutnya, ujung saraf bebas dalam epidermis peka terhadap rasa nyeri, reseptor dingin. Yang keempat, sweat gland atau kelenjar keringat yang berada di sini. Terbagi atas dua tipe, yaitu satu, kelenjar keringat ekrin tersebar di seluruh tubuh kecuali kluk penis atau lapisan dalam telinga luar, telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Kelenjar keringat apakrin merupakan kelenjar keringat yang besar yang dapat ditemukan pada ketiak, kulit puting payudara, kulit sekitar kelamin, dan dubur. Yang ketiga, lapisan hipodermis. Ini lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis merupakan lapisan bawah kulit atau fascia superficialis yang terdiri dari jaringan pengikat longgar dan bagian yang orange kekuning-kuningan merupakan lobus lemak yang merata pada hipodermis sehingga membentuk bantalan lemak atau peniculus adiposus. Dalam lapisan hipodermis ini terdapat pembuluh vena dan arteri saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Seperti yang kita ketahui, kulit merupakan alat ekskresi. Nah, alat ekskresi ini akan mengeluarkan keringat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme dari sistem integumen. Yang pertama, saat suhu tubuh tinggi atau berada pada lingkungan yang panas, kulit akan menerima impuls. Nah, dan akan mengakibatkan pembuluh darah melebar, lalu pembuluh darah akan memberi respon hipotalamus bahwa suhu tubuh sedang panas. Nah, lalu proses pengeluaran keringat ini diatur oleh hipotalamus yang dimana terdapat pada otak yang menghasilkan bradikinin yang akan bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat seseorang. Rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatetik ke dalam kelenjar keringat. Nah, yang dimana kelenjar keringat memiliki dua jenis, yaitu kelenjar ekrin, yaitu yang di sini. Kelenjar ekrin yaitu kelenjar yang mengeluarkan garam, asam urea, amonia yang dihasilkan dari proses metabolisme nitrogen dan dari dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar apokrin yang akan menghasilkan atau mengeluarkan keringat
yang mengandung protein yang berlemak. Nah, keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori di permukaan kulit dan kemudian akan menyerap panas tubuh yang akan membuat suhu tubuh menjadi tetap. Demikian penjelasan tentang sistem integumen dari saya. Sekian dan terima kasih.